Iya, tekanan demi tekanan terus menghantui perekonomian di Indonesia hingga ASEAN. Begitu pula dengan data Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Agustus 2024 yang cenderung mengalami penurunan dibandingkan Juli 2024. PMI Manufaktur menggambarkan aktivitas industri pada sebuah negara. Bila aktivitas manufaktur masih kencang, maka itu bisa menjadi pertanda jika permintaan masih tinggi sehingga ekonomi cerah. Beda halnya jika penurunan kinerja industri PMI Manufaktur ini kinerja menurun dapat berujung pada efisiensi industri seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK, merumahkan pekerja atau penyesuaian jam kerja. Lantas apa saja penyebab dari efek turunnya PMI Manufaktur ini di tanah air? Langsung saja kita bahas dalam PMI Manufaktur RI jeblok, PHK hingga bisnis nyungsep menghantui. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyatakan ya bahwa penurunan Purchasing Manager Index ini serta penurunan kelas menengah dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Jadi Indef menjelaskan nih bahwa penurunan kinerja industri yang tercermin dalam PMI Manufaktur dapat berujung pada efisiensi industri seperti PHK. Nah ini kalau misalnya kita lihat data PMI Manufaktur Agustus 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang menggambarkan adanya kontraksi aktivitas industri di Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia ini tercatat turun menjadi 48,9 di Agustus 2024 setelah sebelumnya berada di kisaran 49,3 pada bulan Juli. Ini berarti ya, Indonesia mengalami kontraksi manufaktur selama 2 bulan berturut-turut. Ini S&P Global juga mencatat bahwa PMI terus memburuk selama 5 bulan terakhir, turun dari 54,2 pada Maret 2024 hingga mencapai level terendah pada Agustus. Indef menekankan bahwa pemerintah perlu segera memanfaatkan jaringan pengaman sosial seperti bantuan sosial untuk meredam dampak ekonomi dan lebih buruk lagi. Jadi kita menghindari itu ya. Indef juga menyarankan pemerintah untuk membantu industri manufaktur terutama dalam menyelesaikan masalah utang-utang mereka. Nah, baru-baru ini banyak sekali terjadi PHK di beberapa pabrik di Indonesia. Salah satunya adalah pabrik kompor Quantum. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, terbaru PHK di Kompor Legend ya. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta adanya keadilan terhadap para rekannya di PT Aditech Cakrawiasa yang terkena PHK akibat perusahaan tempat bekerjanya pilot. Jadi, PT Aditech Cakrawiasa ini salah satu perusahaan memproduksi kompor gas, lalu ada regulator dan selang dengan merek Quantum. Jadi total tunggakan perusahaan kepada karyawan yang belum terbayarkan ini lebih dari 48 miliar rupiah. Hal ini terdiri dari upah-upah tertunggak di 2018 hingga 19. Lalu kalau kita lihat kekurangan upah di 2019 hingga 2022 serta pesangon 511 karyawan. Padahal status perusahaan ini sudah dinyatakan pilot per Juli 2024, tanggal 22 tepatnya, sehingga semua asetnya kini sudah di tangan kurator. Nah, muncul kekhawatiran tidak semua kewajiban ini bisa terbayarkan. Sekretaris Perwakilan Unit Kerja Aditech Cakrawiasa, Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, SPEE, FSPMI Supriyono ini mendapatkan informasi ya, bahwa tagihan kewajiban yang datang ke perusahaan jauh lebih besar dari total aset yang dimiliki perusahaan. Jadi Supriyono ini mengatakan belum tentu haknya ini akan dibayar 100%, di mana jumlah tagihan yang masuk sekitar 660 miliar rupiah, tapi aset perusahaan ini hanya 100 miliar rupiah. Sementara itu Direktur Quantum Iwan Budi Buwana ini mengakui ya, bahwa memang perusahaannya memang memiliki banyak tunggakan kepada banyak pihak. Salah satu tuntutan besar berasal dari 511 karyawan itu tadi ini ya, kalau kita lihat ada 511 karyawan. Dan kalau kita lihat penyebab dari kesulitan perusahaan bukan terjadi serta-merta langsung ya, melainkan karena proses yang sudah lama, yakni menurunnya penjualan. PHK besar-besaran yang terjadi di produsen kompor gas Quantum ini juga berdampak terhadap kontrakan di sekitar lokasi PT tersebut. Kita lihat apa saja yang terdampak ya di slide berikutnya. Jadi PT Aditech Cakrawiasa ini produsen kompor gas Quantum dinyatakan pilot, menyebabkan dampak domino termasuk sepinya usaha kontrakan. Jadi ada salah satu pengelola kontrakan begitu ya, Ibu Lili ini mengecek pintu kontrakannya di kawasan Cikupa, Tangerang di Banten tepatnya. Lili juga salah satu pegawai yang terkena dampak PHK dari pabrik kompor gas Legend ini. Ini mengatakan sudah sejak Juli para karyawan yang ngontrak pulang kampung.
Lili mengatakan dari jumlah kontrakannya sebanyak 48 pintu, jadi sekitar 17 pintu ini kosong. Dan ini merupakan karyawan pabrik begitu ya. Jadi masih banyak lagi efek lainnya yang terjadi akibat dari PHK ini. Apa saja? Masih banyak pemirsa, kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau dari pantauan CNBC Indonesia di salah satu lokasi pabrik kosong di Provinsi Jawa Barat, ini tak ada lagi hiruk-pikuk pekerja pabrik yang biasanya menghidupkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Hanya terlihat bekas-bekas lapak penjual yang ditinggalkan seiring dengan semakin berkurangnya pekerja pabrik hingga akhirnya tak tersisa. Misalnya ada, kita lihat nih Pak Komarudin ya, seorang kepala dusun ini kalau kita lihat terpaksa, ya memang tempat tinggalnya persis di samping pabrik begitu ya, terpaksa harus menjual beberapa unit kontrakannya karena sepi akibat ditinggal oleh para buruh. Lalu kita lihat juga ada Ibu Ewis ya, kita lihat ini pemilik usaha catering yang memang dan juga kantin yang masih berada di kawasan pabrik pun mengaku ikut terkena dampaknya. Jadi ibu ini terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan karyawannya ketika mendapatkan kabar bahwa pabrik yang biasanya bersumber atau sumber orderannya tutup begitu. Jadi nggak hanya itu aja, kos-kosan juga jadi sepi, tidak berpenghuni. Kos-kosan di wilayah Tangerang Raya dan Banten yang memiliki banyak pabrik tekstil dan sepatu. Harga kos lalu anjlok seperti salah satunya yang dilihat dari platform sewa kos atau kita sebut saja Mami Kos gitu ya. Yang mana memang harga kos-kosan di dekat kawasan pabrik sangat murah, dibanderol dari harga Rp500.000 per bulan. Ini Rp500 per bulan. Nah, harga ini bahkan untuk kamar kos dengan kamar mandi di dalam. Selain itu masih di kawasan Cilincing ada pula kosan dengan harga tak sampai 1 juta dengan fasilitas AC, lemari baju dan kasur, ini yakni Rp950.000. Padahal sebelumnya kawasan ini adalah tempat yang ramai sekali karena merupakan salah satu pusat berkumpulnya pabrik produksi tekstil. Namun sekarang banyak pabrik yang sudah pindah dari wilayah ini. Ya, lantas apa sih yang harus dilakukan pemerintah ya saat banyaknya pabrik yang tutup? Kita boleh lihat slide berikutnya. Ya, alasan pemerintah ini kalau kita lihat efek rambatan dari PHK ini pun berpotensi mengganggu target Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi pada 2045 mendatang. Kekhawatiran ini pun telah disampaikan oleh para anggota DPR seperti Komisi 11 gitu ya. Ada dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi. Ini kalau kita lihat anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS juga ada, dari Anies Biarwati. Lalu kalau misalkan menurut Anies ini mengatakan ya, dengan kondisi seperti ini menjadi tantangan yang harus bersama-sama diselesaikan dan ketika ingin mencapai Indonesia emas dan jangan sampai Indonesia cemas. Jadi bukan emas tapi cemas ya, karena target-targetnya tidak tercapai. Dan merespon hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengakui kekhawatiran DPR ini juga sebetulnya kini tengah menjadi kekhawatiran pemerintah juga, khususnya Kementerian PPN Bappenas ya. Jadi saat ini tengah disusun berbagai strategi baru untuk mencegah kegagalan visi Indonesia Maju 2045. Salah satunya fokus dengan memperbaiki indikator Gross National Income atau GNI per kapita ya. Jadi GNI per kapita atau indikator pendapatan per kepala di Indonesia saat ini sebesar 4.580 US dollar per tahun atau setara 75 juta rupiah atau 6,2 juta rupiah per bulan. Ya, untuk menjadi negara maju, pemirsa, Soeharto mengatakan nih GNI per kapita harus naik menjadi 14.000 US dollar atau setara 227,88 juta rupiah per tahun atau 18,19 juta lah ya. 19 juta rupiah per bulan. Ya, maka untuk mencapai target ini pada 2045, pendapatan per kapita masyarakat harus naik menjadi sebesar 7.500 US dollar atau setara 122,08 juta rupiah per tahun atau 10,17 juta rupiah per bulan. Nah, jika angka target pendapatan ini tidak tercapai, ini maka dikhawatirkan visi Indonesia Maju 2045 tidak tercapai. Nah, ini siapa yang pusing nih pemirsa? Itu tadi dampak dari domino PHK yang terjadi di Indonesia belakangan ini pemirsa. Tentu kita berharap begitu ya, pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan yang sedang terjadi ini agar tidak ada lagi dampak PHK besar-besaran yang terjadi di berbagai pabrik industri di Indonesia, agar Indonesia juga dapat mengejar target menjadi Indonesia Maju di 2045 mendatang.